Selamat tahun baru. Selamat tahun baru dan selamat untuk rumah barunya. Luar biasa loh. April itu rumah baru. Alhamdulillah iya. Subhanallah. Muhammad sholli ala Muhammad luar biasa. Itu bangun dari nol, dari hanya tanah atau memang beli rumah jadi? Dari nol, dari tanah aja. Dari bangun ya berarti membangun enak. Berapa lama membangun rumah itu? 2 tahun. Hampir 3 tahun lah, 2 Hampir tahun 3 lebih. tahun. Luas tanahnya berapa sih kalau boleh tahu? 4 ribuan Oh, Ustaz di mana itu Ustaz? di Bogor. Wow. Oke. Kamarnya ada berapa? Ada berapa ya? Kalau anak kan 3, terus saya, terus ada tamu, terus ada mbak-mbak. Total sama pos 10 total ya. 10 kamar. 10 kamar. Jadi Ustadz yang di Jakarta kan Ustadz rumahnya juga besar juga. Ya, Ya kan Kak April? Wow itu masih. Rumahnya masih ada ya di Jakarta? masih di Jakarta Oke. Ustadz. Jadi rumah di Jakarta ada, di Bogor, Bogor ada. ada. Jadi di Bogor kalau misalkan lagi pingin healing baru ke Bogor gitu Ustadz maksudnya Kak April? Enggak, kita tinggal di Bogor sekarang. Oh yang di Jakarta? Yang di Jakarta udah ada yang mau sewa. Komersilkan. Oh. Apa dikomersilkan, disewain, bisa dipakai Oke. oleh siapa saja gitu. Ustadz, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, nanti Ustadz tolong jelaskan juga sama kita ya. Ya. Rumah baru Ustadz Soulmate dinilai mencapai ratusan miliar rupiah. Puluhan. Salah. Puluhan. Betul Ustadz. Iya, itu betul. Itu betul. Wah pasti Ustadz kerja. Bukan kata lu ya. Yang di situ betul Puluhan tulisannya. miliarnya itu kisaran di berapa kira-kira range-nya itu? Ya 45 miliar lah ya. Wah, kamu itu Prediksi. Saya teman jarak kios. Lihat ya. jagaan lu ya. Coba kalau kita lihat. Tukang jagain mandor. Dari Lihat deh mulai denah rumahnya. lapangan bulu tangkis. Ada, Saya kemudian nih kita lihat rumahnya. Di Ini blueprint. seperti di Timur Tengah ya, kayak Sultan-Sultan di Timur Tengah tuh kayak begini loh. Konsepnya memang seperti itu. Ya konsep. Jadi kan udara di Bogor itu kan panas, Dingin. adem, dingin, hujan. Jadi saya pikir cocok lah dengan konsep gaya-gaya Timur Tengah. Aduh ya. sedih. Tapi bener gak prediksi aku tadi tuh? Ya kira-kira 45 miliar. Ya kalau bicara kira-kira mungkin bisa saja benar seperti kata Roy. Bisa benar, bisa tidak. Oke. 3 tahun untuk pembangunan rumahnya ya. Ya. Untuk ngumpulin uangnya butuh berapa tahun Ustadz? Uang itu bisa dicari. Karena Betul. nyari, dia bisa saja cepat, bisa saja lambat. Ya. Sama seperti orang misalnya main tak umpet. Yang ngumpet udah ada. Tapi ada yang cepat menemukan targetnya dalam hitungan 3 detik, 10 detik, 10 menit. Ada yang mungkin 10 hari karena targetnya pulang ke rumah. Oke. Sehingga main tak umpetnya jadi bikin sebel. Ya. Artinya setiap ikhtiar itu yang dilakukan oleh seseorang bisa saja menghasilkan uang dengan cepat. Lantas berapa lama Ustadz mengumpulkan semua itu untuk membangun rumah selama 3 tahun? Oke, dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Pelan, bertahap, step by step. Karena bisnis kan? Oke. Jadi ada bisnis yang sedang kita kerjakan. Berarti ini yang dikatakan rezeki barokah ya Ustadz. Ya, kalau dibilang bisnisnya apa sih? Apa yang bikin bisnis besar? Bisnis yang pajaknya paling terbesar di Indonesia. Apa itu? Apa Ustadz? Sigaret. Itu paling besar di Indonesia. Oh, rokok. Rokok. Oke, jadi dari Sigaret. bisnis itu, Yes. uang itu dikumpulkan, kemudian bisa bangun rumah seperti ini. Jadi ngumpulin uangnya 3 tahun kurang lebih? Kurang lebih. Kurang lebih 3 tahun. Ngumpulin uang 3 tahun, bangun rumahnya 3 tahun. Ya. Nempatinnya mau beberapa tahun? Ada. Ya kan siapa tahu habis itu dia... Bentar dulu, ada yang mau nawar nggak? Ya siapa tahu dia mau bikin lagi, mau Dia dikontrakin. bisnisin lagi. Kita nggak pernah tahu. Ada yang mau nawar nggak? Boleh juga. Ya, ini fasilitasnya juga nggak main-main. Kita Ya. mau fasilitas rumah Ustadz ini fasilitas zaman now kalau orang bilang. Ya. Rumah mewah Ustadz Soulmate rampung dibangun. Ngeri fasilitasnya bak istana. Sultan dilengkapi fingerprint lengkap motor listrik dan pom bensin. Ada pom bensin. Ada pom bensinnya di dalamnya. Ada kok nggak ada Ada kayak gue buka usaha pom bensin. Itu Disneyland apa bagaimana sih ceritanya? Apa sih Ustadz? Apa maksudnya? Betul ada pom bensin di dalam rumah Pom Ustadz? mini kali ya?
Apa mini? Salah Semacam satu Pertamini. Ya, kayak Pertamini. Iya. Tapi Oke. kok tadi nggak ada gambarnya Ustadz di mana ya? Oh, ini Ada nih. Oh, biasanya iya, di iya. biasanya di ujung dekat kolom. Ini apartemen gue juga pakai fingerprint gini. Oke, Kantor juga pakai fingerprint. fingerprint sekarang. Fingerprint ada, kemudian juga pom bensin mini juga Iya. ada. Iya. Lantas apa lagi Ustadz kira-kira? Apalagi, nah ini kan karena Sultan ini itu obat sudah bensin. dia nggak mau lagi yang pakai listrik, dia maunya pakai bensin. Akhirnya kita siapkan bensinnya di sana. Oh jadi pom bensin mini ini sebenarnya untuk Isi. motor anak-anak aja, Iya. bukan buat mobil pribadi. Bukan. Oh. Karena memang itu isinya minyak jelantah ya. Minyak angin. Berarti itu isinya emang. Ya, isinya memang bahan bakar. Oke. Boleh Tapi- punya seperti itu di rumah ya Iya, Ustadz ya? bukannya Harusnya bukannya boleh ada bukannya ada peraturan nggak boleh Ya ya? kan gue beli bensinnya. Oh iya. Kan gue boleh nyolong. Oke, Oh, boleh. ada pom bensin mini. Lantas ada apa lagi yang unik yang barangkali di rumah public Fasilitasnya, figure ya. tidak ada? Apa ya? Apa yang bisa dibanggakan Ustadz? Supaya Ini kenapa? Ini juga. inspirasi buat kita kerja Betul. semakin keras biar bisa Betul, punya apa yang Ustadz betul. punya. Rumputnya ya? rumputnya dari bludru gitu. Rumput asli atau enggak Ustadz? Ada yang rumput asli, asli, ada rumput sintetik. Oke, lapangan ada lapangan apa aja? Ada lapangan futsal. Futsal, Ada bulu tangkis. bulu tangkis, Ada lapangan tembak. aha. Ada Lapangan banteng ada nggak? lapangan banteng di sini. Jangan bawa-bawa masa lalu dong lu. Terus apa Ya, lagi? sirkuit yang memang udah, ya itu tadi sirkuit tadi area Landscape-nya ya, lah, landscape-nya buat itu. anak-anak. Sirkuit Iya, juga ada. iya. Ustadz saya mau nanya, ini rumah sudah ditempatin berapa lama? Baru. Kurang lebih belum sampai sebulan, belum sampai ya. Belum sampai sebulan. Kalau boleh tahu listrik sebulannya berapa tuh ya Ustadz? Ya kira-kira berapa Ustadz? Penasaran deh. Kan baru ditempati, jadi belum habis nih. Belum sampai sebulan. Belum sampai sebulan, Iya. oke. Kan biasanya kalau token kan biasanya 2 minggu sekali titit. Itu jangan sampai titik. Ustadz rumahnya Itu segede bahaya gitu, itu. pakai token nggak? Pakai token atau Pakai token aja. Token itu Tetap menghemat. token. Oke, Iya. sekali isi bisa berapa kalau tokennya? Berapa ya? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Gak mungkin lah. lebih. Gak mungkin, pasti itu mah 15 juta langsung. Kamu ini mentang dekat proyeknya sih. Bisa jadi loh orang Token rumahnya aja. gede. Tapi Ustadz, Itu kita... belinya, bikinnya cash atau kredit? Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah cash. Kalau kalian tuh mendewakan uang, duduk. Enggak dong. dia bilang kita mendewakan uang. Tolong ya buat semua produser Dewi Persik di sini jangan dibayar ya. Jangan bayar. Kalau gue dibayar karena prestasi gue nggak mau nunduk-nunduk sama Lah, orang kalau gue nggak kerja. Sama, Ustadz juga sama, dia juga Kita nggak nunduk karena kita mau kasih selamat. Selamat ya Ustadz. Keren banget ya Allah. Ini inspirasi Gitu. kerja keras sampai paham bisa gak sih? mendapatkan apa yang kita inginkan gitu Bisa ya. aja lah Tapi ya. begini loh Ustadz, Ya. kita kan hidup di masyarakat yang sekarang benar-benar melek dengan media sosial. Mereka bisa berkomentar apapun itu, kadang menyakitkan, kadang juga bisa bikin happy. Tapi Ya. kita mau kasih lihat yang satu ini. Ustadz tolong tanggapi. Oke. Pamer rumah mewah ala resort. Ustadz Solmed dan April Jasmine tuai cibiran. Emang boleh seria ini? Emang boleh seria ini? Tanggapannya Ada Ustadz? yang- Ya. Pertama ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kamu dapat nikmat, kasih tahu. Fahaddis itu kalau bahasa sekarang update status. Informasikan ke orang. Supaya kalau ada orang susah, ada orang yang tidak punya, dia tahu kemana harus meminta. Ustadz cicilan aku Lu susah bayar kok utang Jadi kemarin, Ustadz, aku ada cicilan. Ustadz. kemarin udah lama liburan. Balik alamnya. Kemarin. Sesuai apa yang disampaikan Ustadz, kalau ada orang yang Ini kita membutuhkan. butuh 30.000 Iya, ya. kita butuh banget Ustadz. Kita Antara butuh. butuh sama perlu beda loh. Lu makanya perlu deh nggak butuh ya. Oke, jadi tidak mau disebut ria ya. Iya, yang kedua, Itu ada hadisnya barusan. ya itu ada ayatnya. Yang kedua, bahwa seseorang itu kalau kaya atau menunjukkan sesuatu menjadi tidak baik, siapa yang tahu?
ya kalau Nabi Sulaiman itu kaya. Semua orang tahu. Berarti kekayaannya tampak. Abdurrahman ibn Auf tampak kekayaannya. Tampak atau menampakkan? Menampakkan sehingga orang jadi tahu. Oke. Bagaimana Rasulullah memberikan mahar 20 ekor unta terbaik kepada Khadijah. Kalau 1 ekor unta ngekursnya pakai kursnya Khalifah Dubai itu 35 M loh 1 unta. Aduh. Kali 20. Waduh. Kalau 1 miliar aja berarti 20 miliar. Oke. Berarti Rasulullah miskin atau kaya? Nabi Muhammad itu kaya. Bisa kasih onta terbaik kepada Khadijah. Oke, Ustadz saya mau tanya sama Ustadz ya. Ketika akhirnya alhamdulillah rumah impian ini jadi. Terwujud. Yang pertama kali mengekspos itu siapa? Apakah Ustadz melalui postingan di media sosial Ustadz dan keluarga? Atau memang teman-teman media yang datang untuk mengekspos rumah Ustadz? Ya, pada saat kita dapat kebahagiaan tentu kita bikin status. Senang, gembira, supaya ada doa, supaya ada apa ya boleh dibilang rasa gembira seseorang itu harusnya menjadi kegembiraan orang lain. Oke. Itu yang pertama. Sehingga dia menjadi sinergi yang terus saling melengkapi. Ketika orang mengatakan, Masya Allah, enak ya punya rumah bagus. Apa kata kita? Mudah-mudahan ente bisa lebih dari itu. Betul nggak? Ya. Pada saat kamu didoakan, ya Allah duit lu banyak banget. Kira-kira lu ngedoain apa buat gue? Ya Allah bisa deh, mudah-mudahan lu pasti bisa lebih. lagi. Betul nggak? Nah itulah pentingnya seseorang bersinergi dalam kebaikan. Betul. Dalam menyampaikan kebaikan, dalam Betul. mendoakan. Kami setuju, itu hal yang positif yang kita juga Ya. bisa ambil inspirasinya supaya kita juga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan ikhtiar dan juga doa. Tapi kan tidak semua orang berpikiran seperti itu Ustadz, apalagi di media sosial. Orang bisa saja berkomentar negatif atau malah justru berpikiran negatif. Kalau Ustadz sendiri menanggapinya, semisal di media sosial mereka menanggapi dengan cara yang negatif, seperti apa dalam pikiran Ustadz? Ya, kehidupan ini nggak akan pernah hilang dari sesuatu yang positif dan negatif. Exactly. Nggak usah saya lah yang banyak kurang. Sekelas Nabi Muhammad yang sangat-sangat spesial. Dipuji oleh Allah yang maha mulia dan suci. Ya. Siapa yang hari ini banyak yang tidak suka? Ya. Dari si A, si B, si C. Bahkan dari zaman Nabi masih hidup. Yang tidak suka, yang tidak senang banyak. Jadi kalau kita nurutin apa kata orang, ya, maka sampai kapanpun kamu tidak akan sampai pada tujuan kebahagiaan. Oke, Ustadz kan tadi Jadi jangan bilang. dengerin omongan orang Ya, lagi, Ustaz. sama kita benar, apa yang kita lakukan on the track, maka sekelas Nabi Muhammad aja nggak lepas dari cibiran, Oke. nggak lepas dari caci maki. Betul. Itu yang sempurna. Apalagi kita nih yang jauh dari kesempurnaan. Betul. Ustadz tadi bilang bahwa ini bukan ria, tapi bisa jadi juga untuk menunjukkan kepada siapapun apa yang kita miliki, siapa tahu ada orang yang membutuhkan bisa mencari bantuan tersebut ke kita. Apakah Ustadz membuka pintu itu selebar-lebarnya bagi mereka yang membutuhkan? Iya, yang kaya di Indonesia ini banyak. Artinya kalau memenuhi orang susah satu Indonesia, saya belum mampu. Tapi siapa tahu doa dari semuanya. Mudah-mudahan Pak Ustadz mampu menghidupi semua rakyat Indonesia. Amin. Sekelas Nabi Sulaiman yang kayaknya sampai hari kiamat tidak ada yang bisa menggantikan. Kekuasaannya sudah dijamin tidak ada yang bisa mengalahkan. Ketika berharap ingin memberikan makan kepada seluruh makhluk, dia nggak bisa. Di situ jadi pelajaran. Itu yang kayaknya super-super, tidak tergantikan. Nggak mampu memenuhi kebutuhan makhluknya. Apalagi kita. Tapi paling tidak kanan, kiri, depan, belakang, saudara. Kamu punya saudara, punya saudara, punya saudara, punya saudara. Itu tercukupi ya, itu yang Nah, penting ketika ya. semua orang memikirkan saudara, insya Allah berapa banyak saudara-saudara kita yang terselamatkan. Ya semoga karena rezeki kita harta bisa sama seperti Ustadz, Jadi amin. jangan sampai misalkan ada orang luar terus tiba-tiba datang ke Ustadz minta bantuan terus Ustadz bilang minta maaf gitu kan. Kita memberikan misalkan sekadarnya. Tiba-tiba orang tersebut katanya kaya tapi ngasihnya cuma segini. Itu ada orang yang membantu, yang wajib dibantu terlebih dahulu itu adalah saudara. Betul? Saudara. Betul, orang Iya. sekitar kita Keluarga terlebih dahulu kita. ya. Baru Termasuk orang lain. sang istri. Karena kita juga baru tahu ternyata Sobat Ambiar, sang istri ini punya satu
permintaan, request untuk sang suami. Kita mau kasih lihat yang satu ini. April Jasmine minta 5 miliar tahun. Ulang tahun. Ustadz Soulmate kaget dengan nominalnya. Lu pulang liburan mata lu jadi plus ya? Apa gimana sih? Salah baca mulu. Gimana April Jasmine? Betul, tiap tahunan bulan. tuh ada nominal yang diminta. Enggak, itu cuma jokes doang gitu. Jadi Oke. pas Ramadan kemarin ya, ini istri-istri kan biasanya dapat uang bulanan. Kalau teman-temanku ngomong, bulanan mah nanggung, mintanya tuh tahunan gitu. Biar berak banyak, terus istri-istri tuh bisa usaha, bisa bisnis, muter uangnya bisa jadi lebih banyak. Tujuannya tuh itu. Oh jadi kakak selalu sama suami tuh, Mas aku minta bulanan aku segini gitu. Enggak, aku nggak pernah minta. Jadi berapa biasanya kalau Ustadz ngasih buat Kak April? Kalau Reimburse. bulannya? Kisaran. Reimburse. Jadi Reimburse. Iya. Jadi Apa reimburse itu apa? Ya. Nanti udah dia cuma digantiin ngasih pakai uang Maaf, segitu. aku kan belum pengalaman dikasih nafkah. Masa udah berkali-kali nggak dikasih nafkah. Enggak, jujur aku nggak pernah, makanya Iya. aku mau tanya. Iya, Jawab. Udah 2023 udah nggak usah curhat terus ya. Iya. Oke, sistem reimburse. Jadi pakai uang April Jasmine dulu. Iya, jadi aku tuh sebenarnya agak-agak males gitu minta. Terus kalau misalkan Ustadz udah tanya uang kamu kepake berapa, ya udah aku kasihin karena semuanya aku catat gitu. Tapi ujung-ujungnya sekarang Ustadz males kali transfer, jadi dia bilang ya udah pegang aja semuanya gitu. Jadi aku yang pegang, Ustadz yang minta. Dan Gantian. Jadi gitu, sekarang Wi. semua uang dipegang sama April Jasmine. iya, Ustadz tinggal minta aja. Ya. iya. Gitu. Oh, Wi. tapi minta bisa melebihi pendapatan Ustadz? Audit. Lo mau beli apa? Jadi Mau semua ngapain itu? rem gitu, kayak Di rem. misalkan ini apa fungsinya apa, ini apa. Kalau misalkan menurut aku kayaknya nggak penting, kayaknya nggak harus gitu, ya udah enggak. Oh gitu. Oke, karena sekarang keuangan dipegang sama April Jasmine. Biasanya kalau Ustadz minta uang buat apa aja? Ini ada aja. Beli motor Misalnya apa? gitu ya kan, Iya, motor itu. kan. Beli motor? Oh, bener. Emang motor sekarang sudah ada berapa Ustadz? Ada beberapa ya. Berapa kira Lebih dari 5? jumlahnya? Ya lebih lah. Lebih dari 10 5? Moge ada berapa Ustadz? Agak Lima. 15 katanya. Beli bilangnya ini tuh koleksi bagus banget, terus udah gitu nggak dipakai. Nah, aku Oke. kan nggak bisa roda 2, nggak bisa. Ustadz, oke. Saya mau coba urai motornya. Apakah lebih dari 5? Iyalah. Motor ya lebih dari 5. Apakah tidak cukup untuk punya motor lebih dari 5? Bicara soal Hobi hobi kadang-kadang apa ya? Ada kesenangan orang kayak sorry nih, kita punya sepatu berapa? Iya. Pasti Lebih dari 5? Aduh, lebih dari jangan 20 tanya nih kalau ini Jangan suka tanya kan. cewek. Kalau ditanya kebutuhan lo pakai Tapi kan sepatu sepatu berapa? nggak berapa harganya. Kali. Oh iya deh. Jadi coba deh sepatu lu orang Oke, kali. oke. Kalau ditanya, iya karena ada keperluan, ada kebutuhan. Di sana ada sesuatu yang menyenangkan hati dan perasaan. Bahkan dia bisa masuk ke dalam satu lingkup yang isinya orang-orang seperti itu dan kadang-kadang bisa jadi jalan rezeki. Iya. Contoh nih misalnya, gue kepengen masuk di lingkungan teman-teman Moge. Komunitas. Moge. Karena di sana gue pengen ada bisnis yang mau gue jalanin. Nah, anggap aja Moge yang kita beli itu kayak modal investasi usaha. Oke. Kayak gerobak kita Untuk gitu loh. networking silaturahmi. Oh, kurang lebih seperti itu ya. Baik, inspirasinya banyak yang bisa diambil dari seorang Iya. Ustadz Soulmate ya. Tapi kalau aku juga gitu Ria. Kamu komunitas Aku apa? gitu. Jadi aku tuh supaya aku bisa masuk komunitas ibu-ibu orang kaya, makanya aku harus gayanya ke orang kaya. Betul juga. Iya kan? Jujur banget sih Kak. Tapi nggak apa-apa Sobat Ambiar, ini kan membuka 2024 supaya kita bisa ikhtiar lebih keras lagi, Betul. doa lebih keras lagi. Bukan untuk ria tujuannya, tapi untuk bisa membantu siapapun yang membutuhkan di sekitar kita. Kan aku ya. kayak Pak Ustadz ya Pak, innama amalu bin niat, tergantung niat sebenarnya. Betul, tergantung niatnya apa ya. Tapi berbicara mengenai niat, kita juga harus memberikan apresiasi bagi kemarin yang baru saja menikah, punya niat membangun rumah tangga yang baru. Kita tahu Pinkan Mambo baru saja menikah dengan Arya Khan, seorang pengusaha singkong nih Sobat Ambiar, yang menjadi viral di media sosial. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa anak dari Pinkan Mambo tidak hadir saat pernikahan tersebut? Kita tanyakan langsung di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Michelle Ashley. Good morning, welcome back to Ambiar. Let's go. Apa kabar? Sobat Ambiar, ini dia Michelle Ashley, putri dari Pinkan Mambo yang tidak hadir saat pernikahan ibunya. Michelle, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sebelum bertanya apa alasan kamu kenapa tidak hadir di saat pernikahan ibu kandung kamu sendiri, satu kalimat menurut kamu pernikahan mereka seperti apa di mata kamu? Too fast.
terlalu cepat. Iya. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger!